Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini tanggal 13 Mei pukul jam 6.54 pagi. Kita akan mereview saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas secara lebih dalam lagi. Kira-kira topik apa yang akan kita bahas? Ya, ini ya teman-teman ya. Topik kita hari ini ya, jangan khawatir Telkom rontok. Jadi siap-siap temuan ini terkuak ya, jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Dan ini sangat penting sekali untuk kalian yang nyangkut dari saham Telkom dan juga yang kepengen mengenai beli saham Telkom itu bagaimana caranya. Kita akan ungkap untuk kalian dari sisi bandarmologinya, laporan keuangannya, yang intinya itu adalah sebuah novelty atau temuan yang sudah saya deteksi ya mengenai dari beberapa alat ya untuk kalian ya seperti itu. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini Bapak Ibu. Nah, ini. Dari kontan.co.id, Telkom targetkan bisa memasarkan 50% kapasitas satelit merah putih 2 di tahun 2024. Yang intinya itu apa Bapak Ibu? Bahwa saat ini kan yang masih rame itu adalah Starlink ya. Dan ini untuk dari Telkom sendiri ya mereka nggak mau ketinggalan. Nah ini kira-kira apa sih Pak yang menarik ini dari saham Telkom? Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Nah kira-kira terkait dari sebuah artikel ini ya, bagaimana penampakan dari saham Telkom? Ya. Nih kalau kita lihat ya mengenai dari penampakan dari saham Telkom ini memang turun. Nah, ayo siapa yang nyangkut ya dari harga 4.876 angkat tangan. Banyak sekali ya. Ya. Tapi no problem Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu masuk di kelas kami. Tapi setidaknya kalian itu bisa lebih tahu ke depannya dan bisa menanggulangi hal itu sesuai apa para alumni kami yang telah mengikuti di kelas satu kami. Dan juga kami juga akhirnya itu bisa lepas mengambil saham Telkom ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan cek dari bandarmologinya Pak Bima. Kira-kira siapa yang uh, sudah persiapan mengenai hal ini? Nah, ini kami pakai sistemnya Stockbit ya Bapak Ibu ya. Kita cek dulu nih datanya sudah kami siapkan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ya dari bulan Mei itu ya sekuritas besar ya itu Pak. Jadi kami risetnya pakai Stockbit ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kelihatan. Ya, YU itu sudah masuk sekitar 56 miliar. Ini mereka itu terus pungut ya, kalau istilahnya akumulasi. KZ 49,4 miliar, BP 27,1 miliar, JP 26 miliar, HP 12,2 miliar, RX 10,8 miliar ya. Ini sudah mulai persiapan. Namun satu sisi saham Telkom ini rontok 0,32%. Itu yang pelakunya itu siapa Pak Firman? Ya ternyata BK itu buang barang kemarin ya sekitar 86 miliar, AK 47,1 miliar, TC 18,6 miliar, LG 18,1 miliar, CP 16,8 miliar, dan AZ 11,9 miliar. Ya, memang saya amati ya BK, AK itu buang barang. Nah, kenapa kok mereka itu bisa buang barang Pak Firman? Nah, ini yang momentum ini. Jadi mereka ingin mengusir para scalper, para swing ya yang kena stop loss itu, ya mereka ingin mengusir hal itu. Nah, kenapa? Apa yang uh, mereka inginkan? Nah, ya sudah pasti mereka ingin balik. Balik aliasnya itu adalah ya akumulasi dari UKCBD ini pengen akumulasi lagi terus akumulasi terus karena terkait dari kita tadi. Nah, apa yang membuat mereka ada motivasinya Pak? Nah, ini kita sudah temukan Bapak Ibu ya. Ini ya, motivasi mereka kenapa kok ingin mengusir kalian. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bahwa kita sudah ketahui laporan keuangannya itu
tumbuh ya Bapak Ibu ya, tumbuh padahal ini itu tumbuh. Ya, kenapa Pak Firman ini? Kuartal keempat itu tahun 2023 itu laba bersih tahun berjalan saham Telkom ini mencapai 6,8 triliun. Ini naik jadi 7,8,2 triliun. Meningkat ya. Loh, meningkat ya Pak Firman ya, tapi kok nggak ada pengaruhnya mengenai harga sahamnya. Ini meningkat ya. Nanti untuk saham Telkom ini akan saya teliti ya, nanti saya akan publish ke jurnal internasional. Ya, saya akan bikin riset mengenai dari saham Telkom ini adalah sebuah temuan. Ya, bonusnya berapa sih Pak Firman kalau misalkan riset-riset kayak gini itu? Ya, kalau kalian ini sebagai edukasi ya kepada masyarakat Indonesia bahwa kalau kalian itu kuliahnya S2 sampai S3 itu biasanya dituntut mengenai PhD ya atau penelitian. Hal ini ada sebuah studi kasus ya yang bertolak belakang mengenai dari teori ya. Dan kayak kita ini ya, kalau saya pribadi itu adalah menemukan dan ini si problemnya atau temuan itu apa? Ya seperti itu. Tapi itu ya apa namanya bagi orang-orang yang studi lanjutnya itu sampai 2 sampai 3. Biasanya itu dia nulis. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau nulis baca mungkin Bapak Ibu wah lah nggak mungkin. Lebih baik nonton kontennya Pak Firman karena berbau sebuah novelty atau sebuah temuan ya. Ini memang saya pribadi itu untuk mengedukasi pada investor retail ya dan juga investor pemula biar mungkin ya ini ya data-datanya ya gitu. Tapi kalau kalian itu ya mohon maaf ya nggak ngerti nggak bisa mengikuti ya ini katanya seperti ini Bapak. Nah, nah mereka itu ada inisiatif apa Pak Firman ya mengenai dari saham Telkom ini kok saham Telkom ini malah justru turun. Ya ini Bapak Ibu ya yang sudah direncanakan oleh mereka bahwa saham Telkom tanggal 15 nanti ya dia akan bagi dividen senilai Rp178. Kalau satu lot kalian akan dapatkan berapa Bapak Ibu ya? Sekitar 17.000 satu lotnya. Kira-kira harga sekarang ini kalau kalian itu punya 3 miliar ya silahkan bisa dihitung. Ya dapatnya sekitar 17,8 ya juta. Ya 178. Nah, kebetulan untuk alumni kami ya itu beli saham Telkom itu senilai 50 miliar sampai ada yang 50 miliar, ada yang 80 miliar ya mengenai dari saham Telkom ini. Nah, di situ juga diskusi saya bahasnya. Pak Firman ini saham Telkom gimana? Hold saja Pak, tujuannya itu adalah untuk jangka panjang. Bapak masih dapat yang namanya dividen. Kalau saham Telkom sendiri ini prospeknya memang bagus ya. Memang ya hari-hari ini tuh ya memang ini mengusir ya, mengusir para biasanya para scalper, para swing ya yang biasanya pakai stop itu mereka akan mengusir hal itu. Ya, itu dipakai para ya market maker tersebut. Ya, jadi diusir. Hal itu memang memang wajib ya dilakukan seorang market maker yang tujuannya yang mereka nanti akan menarik investor lagi ya. Kemungkinan kan mereka kan sudah jual barang tuh pas waktu harganya di atas ya sudah terdistribusi pada retail. Nah mereka itu pengen ini teman-teman ya pengen investor baru itu pada muncul di situ ya. Ini untuk menarik para investor kayak ini pada itu ya. Nah ini tujuan mereka ya, karena tujuannya adalah investasi bukan untuk panen 1 bulan 3 bulan enggak ya. Biasanya untuk investor kakap-kakap sendiri yang masuk kayak gitu nih ya yang uangnya banyak ini ya mereka akan ngeholdnya berapa 5 sampai 10 tahun ya di holdnya seperti itu. Nah untuk para scalper ya mohon maaf kalian kalau pengen masuk dari saham Telkom ini nggak ada salahnya tapi manfaatkan momentumnya ya Bapak Ibu ya ini. Dan untuk karakter bagaimana sih Pak Firman jadi seorang scalper, bagaimana sih caranya untuk swing, bagaimana sih untuk investasi yang benar itu bagaimana? Ya, jangan pas waktu kepengennya itu trading tiba-tiba jadi investor dadakan. Ketika kepengennya untuk value investing,
ya, tapi jadi trader dadakan. Nah, ini bahwa itu jangan sampai begitu ya. Itu ada triknya di kelas kami sudah saya bina. Dan mohon maaf, kelas yang saya bikin itu ya bukan inisiatif ya, bukan inisiatif dari saya, tapi ya dari beberapa teman-teman yang notabene yang ada di komunitas investor saham ya, khususnya bagi para pemula yang masih bertahan di saham. Nah, kita bikinkan wadah tuh di situ ya, biar bapak ibu itu nggak kena penipu dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, saya dapatkan ini ya, bagi semua yaitu bukan dari kelas ya. Kelas itu nggak ada seberapa, itu paling besar ya yang saya dapatkan itu adalah dari uh, pasar sahamnya ya. Dari trading saya sudah cukup, belum lagi saya riset ya, penelitian ya, itu bisa dapat ya 100 sampai ke atas 1,8 ya. Nah itu yang lebih gede ya, kalau dari kelas ya nggak ada, cuman ya pengen mewadahi ya, karena tujuan saya ini adalah untuk sebuah riset pengabdian kepada masyarakat Indonesia yang khususnya itu ya dari pelosok ya sampai ke perkotaan. Jadi kalau kalian di daerah desa-desa atau apa-apa kan kalian bisa melihat saya ini ya. Jadi lebih terminimalisir. Kalau kalian baca buku ya mungkin bukan buku atau jurnal ya, jurnal atau penelitian itu bisa berjam-jam. Tapi kalau dalam video kan durasinya itu bisa dipersingkat ya. Ini hasilnya. Nah, oke, kita lanjut lagi, itu sekilas saja ya untuk wawasan kalian ya. Eh, kita akan cek dulu bagaimana Pak strateginya ya. Oke, strateginya kita pakai ini ya Bapak Ibu ya. Dan ini untuk saham Telkom ini masih rontok. Nah, ini apa yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa ketika saham Telkom itu dirontokkan, tapi mereka itu sudah punya barang nih Bapak Ibu. Nah ini kayak market maker itu menggoreng ya, menggorengnya itu sejak di harga 3 ribuan ya, 3 ribuan itu digoreng bang sampai ke atas. Nah ini lihat dari volumenya. Kalau kalian yang sudah masuk di kelas kami itu mengenai bab volume pasti akan tahu ya. Ini goreng, ya, goreng. Habis itu bagaimana? Iya sudah di markdown, pong 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 pong. Nah ini kelihatan ya, sebenarnya sudah keluar ya ini. Tapi ya satu sisi ya pakai akun sekuritas baru lagi, mereka masuk ya, ini jumlahnya juga besar. Nah ini dari saham. Nah, jadi antara harga saham dan juga earning per share itu nggak ada pengaruhnya khusus di saham ya. Yang membuat statement seperti ini itu siapa? Yang mereka adalah market maker ini ya, atau para ini yang hikmahnya. Nah, memang itu adalah kerjaan mereka. Ya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir eh, dengan adanya sebuah market maker itu kita terjaga. Nah, waspada ketika market maker itu nggak ada, itu berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Nah, kenapa? Karena diisi para retail. Retail. Retail yang di situ strateginya nggak tahu entah berantah ya, khususnya di saham-saham gorengan kayak gitu ya. Jadi saham-saham gorengan itu karakternya seperti ini Bapak Ibu. Jadi digoreng ke atas, habis itu banyak investor retail pada masuk, beng 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 beng, habis itu mereka out. Outnya itu cepat. Ya, habis itu tinggalkan. Ya, nanti investor retail ini jadi investor jadi biasanya seperti itu ya, bukan seperti itu pasti. Ya, tapi kalau mereka yang ngerti dunia pasar modal, dunia apa namanya investasi saham, mereka ya nggak bakalan kena seperti itu. Ya, biasanya mereka main dari saham gorengan itu ya memanfaatkan momentum ya, memanfaatkan ini ya volatilitas. Jadi ya untuk trading ya, dia tinggi ya, 6% bungkus tuan bungkus tuan bungkus tuan bungkus. Kalau market makernya nggak garap ya mereka nggak sentuh tuh barang ya. Apalagi kalau mereka itu besar besaran ya. Ingat kita itu di saham itu trading ya atau dagang ya teman-teman ya. Bukan main, bukan playing stock. Apa itu Pak? Jadi main saham itu jangan, hati-hati dari jangan main saham, jangan, apalagi Bapak Ibu masih.
Ini strateginya bagaimana Pak Firman? Ya, berhubung subscriber kami itu usianya 35 tahun ke atas, yang sudah saya riset, mayoritas itu lebih ke swing sama invest. Ya, ini akan saya. Bapak Ibu bisa tunggu dulu di harga 3042 serta di harga 2964 dan juga di 3000 ya. Itu untuk Bapak Ibu bisa dicicil ya, karena penurunan dari saham Telkom ini sudah mulai menurun. Nah, support kuatnya dari saham Telkom ini ada di berapa Pak Firman? Di 2496 serta di harga 2601. Jadi untuk Bapak Ibu sendiri ketika nunggu di area seperti itu, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nanti juga akan digarapkan sama sebuah market. Nah, kapan digarapnya? Ya biasanya 3 atau 2 tahun, jadi suka-suka mereka. Dan yang penting eh, kalau Bapak Ibu punya trading plan, tujuan investasi jangka panjang, no problem. Nah, ini yang menjadi pertanyaan biasanya ya, Pak Firman, kalau saya sudah dapat di sini, buangnya di mana? Ya, biasanya kalian itu nggak sabar ya, boleh dibuang di 3580, kalau misalkan lagi di 4216 dan juga di harga 4848 ya. Seperti itu ya mengenai saham Telkom ini. Anyway, untuk jangka panjang ke depan mengenai saham Telkom ini bakalan ke 5900. Apa yang mengidentifikasinya Pak Firman? Ini kalau kita lihat ya mengenai tren 5 tahunan dari saham Telkom ini ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi siklusnya itu dari saham Telkom ini ya naik. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, saham Telkom ini ya trennya itu ya naik ya. Nah, memang dia itu sudah patah tren, ini nanti akan menjalankan. Tapi untuk saham Telkom ini ya teknologi ke depan itu akan sangat maju ya. Oke, untuk yang trading bagaimana Pak Firman? Ya, Pak Firman gimana? Ya, Bapak Ibu bisa manfaatkan momentumnya hari nanti ya, atau ketika dia turun kita masih rame ya, manfaatkan. Yang bisa antri beli di harga 3.050, nanti jualnya di 3.140. Jadi manfaatkan momentum. Kalau untuk trading sendiri itu cepat, 1-3% itu langsung ke stop lossnya itu 1-3%. Buatkan apa namanya? Trading plan. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, bagi kalian yang kepengen masuk di kelas akademi kami ya, kita akan tutorialkan saja. Baik, mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami sudah 2 tahun yang lalu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kami baru bikin ya, kelas ya, masukan kalian dari buku ini. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan pasti manfaat kalian ketika setelah kami sudah memberikan itu semua, kita langsung dan ini hasil penelitian kami bahwa kami di bulan April kemarin kita rekomendasikan ada 30 stok ya. Jadi ada 25 profit dan holding itu 0. Jadi stop lossnya sekitar 8 stop loss itu 8. Cara win rate-nya sekitar 76%. Jadi antara profit dan juga loss-nya dalam 2 bulan itu ya. Lalu bagaimana Pak cara gabungnya? Trading saham ini Bapak Ibu tinggal diklik saja, klik itu nanti Bapak Ibu akan ketemu menu seperti ini dan di sini nanti Bapak Ibu tinggal pencet tombol gabung ini ya Bapak Ibu ya. Klik tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung nanti Bapak Ibu bisa pilih yang level rekomendasi tuan besok, kalau enggak yang rekomendasi tuan pakai profil level 3 level 1 itu atau Pak Firman. Jadi ketika kami masih live streaming kayak gini tuh kalian itu bisa komentar, nanti kita juga akan bahas saham kalian ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya, silahkan kita pilih. Saran saya itu masuk di rekomendasi tuan besok ya, kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi terus dari saya ya, seperti itu, dan hasilnya nanti akan atau enggak yang lebih akurat lagi ya kalian masuk di kelas ya, di tahun ininya, jadi enggak apa namanya, enggak bingung ya kita pilih atau saya itu konsep yang mana sih Pak. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk masuk yang ada di grup YouTube ya, karena mayoritas subscriber kami itu usianya 35 tahun ke atas, Bapak Ibu tinggal dihubungi nomor di bawah ini. Kita sudah ini ya membantu Bapak Ibu ya, hubungi saja kalau
Jadi Bapak Ibu akan masuk di kelas yang seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk kelas yang mana. Ini kita apa namanya, kita bikin kelas sesuai request kalian. Karena kami juga bikin kelas akademi trading saham bulan Juni angkatan ke-7 itu cuma kalau itu saja. Ya. Kita buka sekitar 100 orang saja daripada kalian kuliah di semester yang lama. Oke, langsung ke terjun. Ya, Bapak Ibu, ini bukan seminar ya Bapak Ibu ya, jadi ya pembimbingan. Ya, kita adakan 8 kali pertemuan, ya, itu setiap hari Rabu dan juga Jumat itu jam 19 lebih 30. Terus ada level 1, 2, 3 yang mana di sini itu ya cuma rekomendasi saham, ada materinya. Tapi saran saya masuk yang di kelas dulu. Jadi habis itu Bapak Ibu bisa berdasarkan. Nah, Bapak Ibu lebih yang apa namanya, pengen yang sekali entry-nya itu 1 tahun ya, ini juga ada yang 4 ya. Ini silakan Bapak Ibu. Nah, terus pasti cuan kelas pemula ini adalah yang VIP ya, yang prioritas yang mana hari ini itu di bulan Mei itu sudah berjalan kelasnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih yang itu lebih ke spesifik ya, atau kelas langsung sama saya secara privat ya, cuman ya jamnya nanti kita sesuaikan. Tapi kalau kelas medium itu Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan ini di luar negeri atau di mana itu bisa ya. Terus kelas siswaan kelas investor mulai itu yang kalian bisa ketemu langsung belajar secara real ya, bisa dibimbing. Dan ini unlimited Bapak Ibu ya, jadi nggak tiap bulan sekali entry saja, nggak di yang lain-lain ya. Ini kami bikin, tapi mohon maaf kelas ini tuh khusus untuk kalian, bagi para pemula yang awam yang mungkin boncos ya, juta ratusan juta bahkan miliaran, daripada kalian itu nanti kena di situ terus dulu ya, ya, saya akan obati Bapak Ibu ya, gimana karena satu sisi ada 300-an orang yang masuk di kelas kami itu, akhirnya mereka bisa pulang secara konsisten. Jadi, makanya eh, yang sisa ini para buzzer ya, buzzer yang nggak tahu, yang nggak mampu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.